Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bi huzurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadir Nasabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita Murabi Arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghazafullah Maslul Qaddasallahu sirah. Dengan barokah manakib ini tanda syukur kita kepada Allah dengan wasilah abah kita yang dulunya tidak kenal jadi kenal, yang tadinya kita bukan orang lain tapi sekarang jadi saudara dan sahabat. Semoga abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita mahabbah ilallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, ibu bapak, anak, saudara kita, suami, istri yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, keluarga kita semuanya, anak turun, apabila pada pagi sore hari ini ditakdir Allah sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala, dan semoga kita beserta anak turun semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya lo berlimpah malimpah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan, menghasilkan keberkahan rezeki, kaya raya berkah. Dan anak turun kita jadikan Allah menjadi orang yang soleh solihah. Dan kita beserta anak turun semuanya dibisahkan bisa ibadah haji, umroh Makkah Madinah, termasuk murid-murid abah yang tercatat dan selalu bahagia dan bahagia. Dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah selalu meridhoi kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Wakil Talqin Syekh Mursyid, wabil khusus di sini ada Kiai Mahmud Johnson Al-Maghribi, dan wakil talqin yang lainnya mungkin saya belum melihat satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Kepada Ustadz Ustadzah yang telah hadir dan penggerak tim MOS, yaitu Teh Susi, Umi Sahid, Bu Zuni, dan yang lainnya yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Semoga selalu diberikan istiqomah dan bisa selalu istiqomah dengan dimudahkan segala hajatnya sama Allah. Dan ikhwan wal akhwat yang selalu
belajar istiqomah semuanya, yang gigih mencoba jiwanya terbang kepada Allah, fafiru ilallah, dengan lewat wasilah manakib ini, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat semuanya, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmatnya umur kita, sehingga kita diberikan kesempatan, ditakdirkan bisa duduk di sini untuk mencoba belajar istiqomah, yaitu dengan umur kita, dengan usia kita, sisa umur ini, semoga selalu dalam naungan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya, tadi saya sempat hampir, subhanallah, ternyata banyak rijalullah. Nah, rijalullah itu bukan konteksnya kelamin. Jadi bukan laki-laki, yang laki-lakinya Allah bukan, tapi semua laki perempuan yang jiwanya berzikir kepada Allah itu bagian juga rijalullah. Tadi saya mendengarkan Ustazah Teti, sholawatnya, Qur'annya, subhanallah. Saya teringat ibu saya, ya Allah, nikmat banget. Sahduh, ditambah lagi tadi tanbihnya Teh Susi dengan kalimat pelan-pelan bisa dirasakan. Semua itu kalau dirasakan nikmat banget. Tadi Ustazah Teti, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Itu terasanya seperti dinikmati banget. Saya, ya Allah, netes itu. Mau nangis saya lihat. Ya Allah, saya ingat ibu saya. Subhanallah, dengan barokahnya manaqib saya bisa merasakan nikmatnya sholawat. Subhanallah, kalau bukan ada guru, nggak bisa kita merasakan nikmatnya sholawat itu. Kenapa? Ada dzikir khofinya. Ditambah lagi Kiai Mahmud Johnson, tawasulnya pelan, ya Allah, nikmat banget. Ya, inilah kenikmatannya manaqib. Semoga saja, dan semoga dengan wasilah sholawat, wasilah tanbih, wasilah tawasul, wasilah manqobah, semuanya jadi berkahnya rezeki kita, berkahnya umur kita, berkahnya kehidupan kita, berkahnya keluarga kita, berkahnya anak turun kita, berkahnya usaha kita, berkahnya mudahnya segala hajat kita semuanya, berkahnya pangkat kita, segalanya, selamanya dan semuanya, dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah memberkahi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tak kalah penting juga berkahnya yang belum ketemu jodoh. Semoga Allah mempertemukan jodoh yang terbaik menurut Allah. Yang belum mendapatkan keturunan sama Allah, semoga Allah memberikan keturunan yang berkualitas, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat ilmunya, berguna bagi nusa bangsa khususnya. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid ini, Allah mengabulkan segala hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan mohon maaf kenapa saya itu selalu kalimatnya kita sisip terus, doa terus. Karena majelis manaqib itu cuma dua yang harus kita tekankan. Satu, ilmu supaya meningkatkan amaliyah kita, dan dengan manaqib, karena majelis manaqib itu majelis doa sebagai wasilah untuk mempermudah hajat kita, maka segala apapun harus kita jadikan doa, kita sisi doa semuanya.
Karena dengan majelis manakib itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Di situ para malaikat bersab-sab mendampingi kita. Karena majelis zikir itu dan termasuk manakib itu termasuk majelis zikir. Di situ malaikat bersab-sab mendampingi kita. Dan di situ kalau tidak kita sempatkan buat kesempatan untuk berdoa, aman. Makanya karena malaikat itu semuanya memberikan amin kepada kita, karena malaikat itu senangnya mendoakan kita. Makanya di majelis manakib ini kita buat momen untuk berdoa. Apapun hajat kita baik dunia akhirat, semoga dikabulkan sama Allah. Dan di situ malaikat, para malaikat bersab-sab itu bilang amin. Kalau sudah malaikatnya mengatakan amin, malaikat itu makhluk Allah yang suci, yang tidak terkontaminasi oleh nafsu dan dosa. Maka ketika malaikat mengamini, otomatis segala hajat kita dimudahkan sama Allah. Dan manakib ini bagian dari majelisnya para malaikat. Makanya kalau kita tidak ikut majelis manakib, mungkin ada yang berpikir, kan saya sudah tua, buat apa dunia, buat apa harta? Kan sudah tidak penting, tidak perlu salah dengan dunia. Saya sudah 60. Kita jangan salah. Doa ini kalau kita memang tidak butuh dunia lagi karena usia, tapi kita ini jadikan riyadhah kita, usia kita ini jadi umur yang barokah. Tazidu bil khair, bertambah kebaikan. Yang kedua, kita topoh, meditasi, tawajuh kepada Allah. Kita ini riyadhah ke Allah untuk mana? Berkahnya untuk keluarga kita, anak turun kita, dengan topohnya orang tuanya. Mendoakan anak turun kita. Makanya tidak ada yang rugi orang yang berikut manakib, baik online maupun offline. Karena ini semua majelis doa. Majelis yang sangat-sangat suci. Ini alhamdulillah. Maka kalau kita tidak ada udzur syar'i, jangan bergeser, minimal kita paksakan, meskipun kita di mobil, meskipun kita dalam posisi ngantuk-ngantuk, sambil menguap, biarkan, nggak apa-apa. Nah, ikut manakib, jadikan riyadhah. Untuk apa? Kita topoh, meditasi, fokus kepada Allah. Dengan barokahnya kita ikut manakib, itu akan membanjiri keberkahannya untuk keluarga kita maupun tetangga kita. Memberkahi rezeki kita, memberkahi umur kita, memberkahi segalanya. Ini pentingnya kita manakib. Alhamdulillah. Ikhwan wal akhwat semuanya, ada satu pertanyaan. Kenapa sih kalimat Lailatul Qadar itu lebih identik di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Kenapa tidak di awal Ramadan kata Lailatul Qadar itu? Kok lebih identik di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Kenapa? Jawabannya pertama, ketika orang mendengarkan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, di situ banyak orang farihah, senang dengan datangnya Ramadan. Maka di situ kalau orang Jawa mengadakan ziarah ke leluhurnya, ada ziarah ke makam-makam, bersih-bersih, ada yang ngecat rumahnya, macam-macam. Bahkan masjid, musola, langgar, surau, itu penuh dengan orang. Mulai orang tua, anak muda, anak kecil, ramai masjid, musola itu penuh ketika Ramadan tiba, ketika sholat tarawih, penuh berjubel-jubel orang. Yang kemarin tidak pernah sholat, datang ke masjid, ke musola. Tapi di pertengahan Ramadan mulai orang pada mulai hilang. Maka sofnya masjid, sofnya musola mulai ada kemajuan. Sofnya bukan ibadahnya, sofnya ini maju, bukan mundur. Nah di sini apalagi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu pada mulai habis, baik masjid, musola.
Banyak orang terawihnya bukan di masjid, di musola, di mal-mal. Sibuk. Ada yang cari baju, ada yang cari ini, cari itulah, macam-macam untuk persiapan menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi masjid musolanya kosong. Maka di situ Rasulullah tahu, menangkap ini. Maka dikutiplah di situ, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Iya hatta matla'il fajr. Disinilah banyak ulama-ulama mufassir, kiai-kiai, baik kiai desa, kiai kampung, kiai kota, semuanya mengartikan Lailatul Qadar itu yaitu bulan 1000 bulan keutamaannya. Padahal kalau ulama mufassirin, ahli tafsir secara umum mengartikan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat utama. Lebih utama dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan. Maka di situ ada penafsiran bahwa di situ turunnya Lailatul Qadar adalah turunnya malaikat. Malaikat ketika turunnya Lailatul Qadar itu bersab-sab mendoakan. Maka secara umum dengan perspektif kacamata umum itu orang mencari, karena umumnya para ulama mengartikan Lailatul Qadar itu datangnya di 10 hari yang terakhir di tanggal yang ganjil. Tanggal mulai malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, sampai malam 29. Ini secara umum, dimanapun. Ketika malam 21, subhanallah, masjid penuh dengan orang iktikaf. Kenapa dia datang ke masjid? Dia mencari kalimatnya apa? Mencari malam yang sangat luar biasa kemuliaannya. Lebih mulia dari 1000 bulan. Maka di situ di tanggal 21, malam 21 penuh masjid iktikaf orang. Sambil mengucapkan subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu, terus sampai mau mendekati sahur di malam 21. Banyak orang pada ke masjid. Ketika malam 22, yang kemarin ramai masjidnya, 22 seperti kuburan masjidnya. Setelah tarawih, banyak orang sudah tidak ke masjid. Ditanya, kenapa tidak ke masjid? Kan ini malam 22, bukan malam ganjil. Oh, kalau gitu, kenapa kalau nggak malam ganjil? Kan tidak ada Lailatul Qadar. Nah, akhirnya malam Lailatul Qadarnya tidak di malam 22, maka masjidnya kosong. Malam 23, mulai lagi orang berbondong-bondong ke masjid, berlomba menyiapkan untuk sahurnya juga. Ramai masjid-masjid. Apa salah? Tidak. Bagus juga. Tapi kalimatnya mencari malam. Mencari Lailatul Qadar, bukan mencari yang bikin malam. Ingat, kenapa orang di malam 21 ramai ke masjid, di malam 22 tidak ke masjid, malam 23 masuk ke masjid, malam 24-nya masjidnya seperti kuburan. Sepi. Cuman tinggal satu orang saja membangunkan orang untuk sahur, 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 sahur. Kenapa di malam 24-nya sepi?
dia mengartikan malam Lailatul Qadar bukan di tanggal 24, bukan malam 24. Yang ada perkiraan malam Lailatul Qadar di tanggal 25. Maka di tanggal 25, malam 25 ramai lagi masjid. Bahkan ada yang kurang puas mengadakan ziarah-ziarah. Dia menyewa elep, menyiapkan bawa mobil pribadi. Nah, di situ kadang-kadang yang nyewa elep, dia karena perjalanan jauh ngantuk. Dia matanya terbejam antara tidur dan tidak, membayangkan dia malam Lailatul Qadar. Di situ di jalan raya ada itu lampunya bis menyala pakai dim, lap gitu, lap menyambar lampunya. Dia langsung terbangun. Dia mengatakan, "Ada apa? Saya ketemu Lailatul Qadar." "Apa?" "Tadi apa? Saya langsung melihat Lailatul Qadar seperti cahaya." "Itu lampunya bis." Ada yang karena capeknya ngimpi kapal besar, katanya Lailatul Qadar itu seperti kapal besar. Ini banyak perspektif seperti itu Lailatul Qadar. Malam 26 masjid sepi. Makam-makam waliullah kadang sebagian yang ada. Beda dengan yang malam-malam yang ganjil itu, ramai dikunjungi peziarah. Sampai 28 sepi, 29 antara ada dan tidak. Kenapa seperti itu secara umum? Karena orang memahamkan soal Lailatul Qadar itu malamnya, dia mencari malam, bukan mencari yang bikin malam. Maka perspektif kalimat Lailatul Qadar dari ilmu tasawuf, bahkan yang sudah dibimbing sama guru mursyid, terutama Thariqah Qadir Naqsabandiyah pada pesantren Suryalaya, dengan bimbingan guru mursyid, kita ini sudah duduk di majelis Lailatul Qadar. Majelis manaqib ini bagian dari majelis Lailatul Qadar. Apa itu? Karena guru mursyid itu mendidik kita mengingat yang bikin malam Lailatul Qadar. Siapa? Allah. Guru mursyid menanamkan, menancapkan, menghujamkan bibit kalimat tauhid la ilaha illallah sama zikir khafi. Zikir khafi ini loh Lailatul Qadar. Kalau ini terus ada dan tidak lepas dengan zikir jars, jangan kurang sedikitnya 165, jangan kurang, lebih banyak lebih baik. Pasti kita tidak mencari malam. Yang kita cari adalah yang bikin malam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau malam 20, malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, malam 27, sampai ketemu 1 Syawal, di dalam Syawal, setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, selalu terus bersama yang bikin Lailatul Qadar. Siapa? Allah. Ibadahnya tak ada bedanya. Mau di dalam Ramadan, setelah Ramadan, ketemu Ramadan, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir khafi. Andaikan, mohon maaf ini, andaikan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, katakanlah orang-orang pada mencari Lailatul Qadar di malam ganjil, malam 21, mungkin apakah mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa jadi misalnya. Yang jadi masalah, sudahkah istiqomah? Kalau orang itu benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, otomatis orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu harusnya istiqomah sampai ketemu Ramadan. Ini katakan Ramadan kemarin mencari Lailatul Qadar 2001. Tentunya setelah Syawal pun dia selalu istiqomah.
qiyamul lailnya jalan, baca Qur'annya jalan, baca sholawatnya jalan, sedekahnya jalan, berbuat baik sama orang jalan semua. Sampai kapan? Ketemu Ramadan ini. Tapi kenapa masih dipilah? Ada malam ganjil, ada malam genap. Karena mereka tidak ada pembimbing rohani. Bukan kita menyalahkan. Ini setadi banding. Dan kita harus bersyukur. Ada bimbingan guru mursyid. Guru mursyid membimbing kita apa? Jangan mengejar malamnya. Tapi kejarlah yang bikin malam. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bersama yang bikin malam Lailatul Qadar. Di situ Allah yang hadir. Karena Allah yang menciptakan malam. Antara malam ada Lailatul Qadar maupun tidak, tetap selalu Lailatul Qadar apa bersama yang bikin malam, yaitu membuat Lailatul Qadar. Kalau sudah hati bersama Allah, bersama yang bikin Lailatul Qadar, ucapan kita pun Lailatul Qadar. 1000 ucapan yang baik. Pandangan kita menjadi pandangan Lailatul Qadar, pandangannya penuh 1000 kebaikan. Melihat orang penuh kasih sayang, bukan gedengkian atau melecehkan orang, tapi apa? Penuh kasih sayang. Pendengarannya 1000 pendengaran yang baik, otomatis di situ selalu mendengarkan jeritan saudaranya, maka dia selalu meringankan beban mereka dengan kemampuannya apa yang dia dapat. Itu hasil orang yang sudah bersama yang punya Lailatul Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita punya guru mursyid. Dibimbing ruh kita, dibukakan jiwa kita, dihidupkan ruh kita. Selalu ingat yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalau sudah hati bersama Allah, maka apapun gerakan kita selalu setiap harinya bersama Allah, itulah hakikatnya Lailatul Qadar. Hakikat Lailatul Qadar adalah hatinya selalu ingat Allah. Kalau hatinya selalu ingat Allah, hatinya otomatis tidak terkontaminasi dengan kekotoran apapun, baik dunia maupun akhiratnya, selalu bersama Allah. Maka Allah hadir, Allah hudur dalam hatinya, Allah membimbing ucapannya Allah. Allah membimbing pandangannya Allah. Allah membimbing telinganya Allah. Semuanya itulah hakikatnya Lailatul Qadar. Maka dengan Allah, maka semua gerakannya menjadi 1000 kebaikan. Karena apa? Malaikat mendampinginya bersab-sab. Maka jangan menyalahkan bahwa manakib baik online maupun offline adalah majelis Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Dan bersyukurlah kita, terima kasih Abah, dengan Abah lah kita dikenalkan hakikatnya Lailatul Qadar, yaitu ingat kepada Allah, zikir, baik zikir jahar maupun zikir khafi, baik duduk, berdiri, dimanapun kita selalu ingat Allah, itulah hakikatnya Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya selalu dapat limpahan, mendapatkan limpahan keberkahan Lailatul Qadar dengan barokah karamah guru mursyid, berkah manakib, Allah memberkahi kita, membahagiakan dunia akhirat kita semuanya. Bahagia selamanya, semuanya segalanya. Barokah manakib, berkah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.